Sahabat remaja Islam yang dirahmati Allah semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang kenapa Nabi Yusuf alaihissalam yang dimakamkan di dalam Sungai Nil. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf dikaruniai dengan wajah yang sangat tampan dengan mukjizat kebijaksanaan yang luar biasa dan juga ahli dalam menafsirkan mimpi. Di dalam suatu riwayat Nabi Yusuf dikuburkan di tengah-tengah Sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dikuburkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana dengan keputusan-keputusannya. Ketika itu setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah. Sebuah riwayat menceritakan Nabi Yusuf adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah. Dikala suatu hari Nabi Yusuf memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel menguburkan jasadnya di Palestina. Maka dari itu kita akan ulas singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir padahal beliau adalah orang Palestina. Sahabat remaja Islam semuanya, seperti kita tahu Nabi Yusuf lahir di Palestina bersama ayahnya dan 11 saudaranya, dengan satu adiknya, satu ibu dan yang sisanya beda ibu. Namun saudara Yusuf yang beda ibu ini melihat ayah Yusuf lebih sayang dan perhatian kepada Yusuf daripada kepada mereka. Maka dari situ saudara-saudaranya ini cemburu dan ingin mencelakakan Yusuf. Pada suatu ketika para saudara Yusuf meminta izin membawa Yusuf. Kemudian memasukkan Yusuf kecil ini ke dalam sumur yang kosong dan kemudian ditinggal sama mereka. Kemudian pada hari setelahnya Yusuf kecil ditemukan oleh rombongan musafir. Awalnya rombongan musafir ini berhenti dan hendak mengambil air di sumur, seketika diturunkan timba ke dalam sumur. Namun bukan air yang mereka temukan, akan tetapi seorang anak kecil. Musafir ini mengatakan, "Oh, kabar gembira ini seorang anak kecil bisa kita jual." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf kecil dan dijual dengan dagangan mereka. Nah, dari sini Yusuf pun dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Namun Allah takdirkan yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang menteri di kerajaan Mesir. Singkat cerita, ketika Yusuf kecil sudah dewasa, beliau mendapatkan kedudukan tinggi di dalam istana Mesir. Nabi Yusuf pun memboyong semua keluarganya yang ada di Palestina untuk pindah ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memperlakukan kaum Bani Israel itu dengan baik dan memaafkan mereka yang padahal kakak-kakak mereka dulu telah membuang Nabi Yusuf ke sumur semasa kecil. Maka dari itu, Nabi Yusuf tak hanya diberikan ketampanan yang luar biasa, Nabi Yusuf juga punya hati yang mulia kemudian. Maka tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Yusuf menginjak umur 120 tahun beliau pun meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam peti yang peti itu terbuat dari bahan batu marmer, kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah Sungai Nil. Sementara itu alasan Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia dan supaya jasad Yusuf dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Maka karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah Sungai Nil. Dikarenakan aliran dari Sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Dan ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, nama Fir'aunnya zaman itu adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ma'an yang berasal dari Bani Amalek. Sebagian ahli sejarah menyebut nama Fir'aun dengan Ramses II karena sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Kita tahu Fir'aun di zaman Nabi Musa itu sangat kuat dan dia berkuasa dan kejam sekali dan dia dikenal sebagai Raja Zalim yang umurnya ditangguhkan Allah hingga 400 tahun lebih. Selama itu pula Fir'aun gak pernah sakit sehingga dia mengaku dirinya Tuhan, dikarenakan Tuhan gak pernah sakit.
Singkat cerita, ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses I. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir menuju Palestina. Kemudian saat rombongan Nabi Musa berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, mereka ini selalu saja tersesat berputar-putar di tempat itu saja, tak tahu kemana arah jalannya. Dan ada satu yang dilupakan Nabi Musa, yaitu membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi Yusuf adalah kakeknya Nabi Musa, dan Nabi Yusuf pernah berwasiat, jangan dimakamkan di Mesir, akan tetapi jasadnya dibawa ke Palestina. Itu yang dilupakan oleh orang-orang Bani Israel sehingga mereka tersesat jalannya. Kemudian salah seorang Bani Israel mengatakan dia memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat daripada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf berwasiat kepada Bani Israel untuk membawa jasadnya ke Baitul Maqdis. Maka dari itu Nabi Musa pun paham bahwasanya penyebab mereka tersesat adalah karena mereka hendak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di mana letak makam Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini kan sudah wafat ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam daripada Nabi Yusuf. Kemudian seorang kaum dari Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, ada yang tahu di mana letak makam Nabi Yusuf?" "Siapa dia?" kata Nabi Musa. "Dia adalah seorang nenek yang sudah sangat begitu tua." Maka diantarkan Nabi Musa alaihissalam kepada nenek tua yang tahu di mana tempat makamnya Nabi Yusuf. Setelah itu, si nenek mengatakan kepada Musa, "Ikutlah bersamaku, aku akan tunjukkan di mana makam Nabi Yusuf." Mereka pun sampai di sebuah danau. Kemudian nenek tua itu meminta untuk air danau itu dikuras supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Setelah dikuras, nenek tua itu menunjuk satu lokasi dan Bani Israel pun menggali lokasi tersebut dan dapatlah mereka jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Maka setelah mereka dapat jasad Nabi Yusuf, seketika itu jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu jasad Nabi Yusuf alaihissalam dibawa dengan rombongan Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Maka sesampainya di Palestina dikubur kembali Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah kisah pembahasan kita hari ini. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe serta jangan lupa di-share. Terima kasih.